البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan seputar keutamaan khalifah yang keempat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sekaligus sebagai sepupu beliau dan menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Madza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Ali radhiyallahu anhu fi ghazwati Khaibar? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada peperangan Khaibar? Wal jawab, qala la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Yang kemarin telah kita singgung. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguh besok aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka Khaibar dengan perantara kedua tangannya, yaitu dengan kepemimpinan beliau dalam memimpin peperangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kaum muslimin menang. Dan ini tentunya keutamaan yang besar, ikhwani fillah, yang para sahabat saat itu sangat berharap untuk bisa mendapatkannya. Dalilnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Khaibar mengatakan, sungguh besok aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang Khaibar akan dibuka, yaitu kaum muslimin akan dimenangkan dengan perantara kepemimpinan dua tangannya, yaitu kepemimpinan orang tersebut yang sifat dia yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Fabatan nasu lailatahum ayyuhum yuqaha faghadaw kulluhum yarjuh. Maka manusia tertidur pada malam mereka itu dan bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan diberi. Maka mereka pun berbagi-bagi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap untuk bisa diberi bendera tersebut. Kenapa? Karena itu adalah kemuliaan. Bukan mereka berharap kepemimpinan, tapi mereka berharap kemuliaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan itu, di mana Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Yarhamukum. Dan seorang hamba tatkala datang berita bahwa Allah mencintainya, maka ini sungguh keutamaan yang sangat besar. Karena apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin Allah akan mengazabnya. Tidak akan mungkin Allah akan mengazab hamba-hamba yang dia cintai. Oleh karena itulah tatkala orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengaku-ngaku sebagai kecintaan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah
pernyataan mereka tersebut dengan apa? Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah wahai Nabi, terus seandainya kalian itu adalah kecintaan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Ini menunjukkan kalian itu bukan hamba-hamba yang Allah cintai. Bagaimana awal dari ayat? Indaka Talha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Ini klaim mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah. Dan ahibba'uh, kecintaan Allah. Ini klaim yang sangat luar biasa. Kedustaan yang sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengaku bahwasanya mereka itu anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Sehingga enggan untuk menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Katakanlah wahai Nabi, kenapa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian dengan dosa-dosa sebab dosa-dosa kalian? Kalau memang kalian itu betul kecintaan Allah, itu tidak mungkin. Kenapa ikhwan? Karena seorang yang mencintai tidak akan menyakiti siapa-siapa yang dicintainya. Ini manusia. Kalau seorang cintanya benar, tidak akan menyakiti siapa-siapa yang dia cintai. Ini di kalangan makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha penyayang dan maha luas rahmatnya. Ketika dia mencintai sebagian dari hambanya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat yang luas kepadanya dan tidak akan mungkin Allah akan mengadabnya. Maka banyak-banyak berusaha ikhwani fillah untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab utamanya adalah dengan ittiba'u sunnati nabiyih, dengan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu bukti kalau kita mencintai Allah, dan tatkala seorang hamba membuktikan kecintaannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat ini. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah beliau. Maka balasannya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan, dikedepankannya balasan berupa kecintaan Allah. Allah akan mencintai kalian, yang tentunya ketika Allah mencintai kalian, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Di sini pula pelajaran penting bagi kita, bahwasanya seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain, tatkala membangun ukhuwah mereka di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, kapan saja muncul kesalahan dari saudaranya, kekeliruan dari saudaranya, atau hal-hal yang membuat dia tersinggung, atau hal-hal yang membuat dia sakit, maka kalau betul dia mencintai saudaranya sesama muslim, dia akan mudah untuk memaafkan. Mudah untuk memaafkan. Tidak dia pendam sehingga sulit untuk memberikan maaf, sampai-sampai tidak akan aku maafkan sampai 7 turunan. Ini bukan sifat seorang mukmin yang mencintai kebaikan bagi saudaranya. Naam. Baik. Kita kembali kepada hadis. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini sifat dari laki-laki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bendera tersebut. Maka mereka pun sangat berharap. Dan di pagi harinya, faqala aina Ali? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali?
Faqila yashtaki 'ainaihi. Dikatakan bahwasanya Ali sedang mengeluhkan kedua matanya, yaitu sakit. Kedua matanya sakit. Maka dipanggillah Ali tersebut, karena dalam riwayat ini yang disebutkan dengan lafaz dalam kitab ini akhwani fillah ada peringkasan. Fabasaqa fi 'ainaihi wa da'a lahu. Setelah Ali datang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya, wa da'a lahu, dan beliau mendoakan kebaikan untuknya. Dan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hal-hal yang lain dari bagian tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah mubarak, diberkahi. Nah, karena itulah dulu hal ini menjadikan tercengang orang-orang kufar. Mereka mendapati raja-raja dari kalangan Romawi, Persia, tidak ada yang para pengikutnya seperti pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika berbicara meludah senantiasa ada yang berebutan ya untuk apa? Untuk mendapatkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja yang lain menyingkir. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mendapatkannya dikumpulkan dan dijadikan sebagai minyak wangi yang paling baik. Karena bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah mubarak. Dan ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak kemudian dikiaskan kepada para ulama atau para wali atau para sunan atau para yang lain. Tapi ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bekas-bekas dari tubuhnya itu diberkahi. Makanya bekas makan, bekas minum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mubarak. Tabarruk dengan hal tersebut disyariatkan dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan pada zaman ini ikhwani fillah tidak diketahui yang tersisa dari hal-hal tersebut, dari bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini ketika Nabi meludahinya dan mendoakan kebaikan, apa hasil yang didapat? Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Maka sembuhlah kedua mata Ali radhiyallahu anhu seakan-akan tidak pernah mengalami sakit. Tidak pernah mengalami sakit. Tapi jangan ditiru ya kawan. Kita kalau mau meludah bisa tambah parah, infeksi dan seterusnya. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang ketika mau meruqyah, ya cukup didoakan, dan ketika ingin meniup, ya dengan nafas, yaitu tiupan yang sedikit ada percikan air liur tapi tidak sampai kemudian basah kuyup. Bukan. Tapi percikan sedikit saja. Kemudian diusapkan. Fa'atahu rayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berikan kepada Ali tersebut bendera. Ila akhiril hadis. Yang menjadi inti dari hadis ini bahwasanya Ali lah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan ikhwani fillah tidak akan luput dari siapa saja yang telah Allah tetapkan. Saat itu Ali sakit dan mungkin malam itu tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang akan dilakukan esok hari. Karena sakit tidak hadir. Tapi ketika Allah takdirkan kemuliaan itu adalah untuk Ali, tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahnya. Kenapa? Karena wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka minta pada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kebaikan dunia maupun akhirat.
juga minta ilmu. Seorang yang mendapati kesulitan untuk menghafal Al-Quran, kalau dia betul-betul jujur, akan minta pada Allah untuk bisa menjadi apa? Hafidhul Quran, bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa menyelesaikannya, mengkhatamkan hafalan dan bisa menjaganya, menjadi ahli Al-Quran. Ini yang banyak-banyak hendaknya diminta oleh para penuntut ilmu. Naam. Karena sungguh ikhwani fillah, kelemahan dari sisi doa sangat berpengaruh. Sebagian hanya mengandalkan kepada usaha dia saja. Setiap hari dia berusaha, setiap hari dia menghafal, tapi lalai dari sisi doa. Ini menunjukkan ada kekurangan besar, ikhwan. Tapi kalau seorang muslim ketika menghafal Al-Quran memperkuat sisi doa dan juga memperkuat sisi semangat, ini akan terasa ikhwani fillah faedah besar dari apa-apa yang dia hafal. Kenapa? Karena seorang semakin banyak berdoa akan semakin bertambah iman. Kenapa? Karena doa bagian dari ibadah dan iman bertambah dengan ketaatan. Maka banyak manfaatkan waktu untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Gunakan untuk berdoa. Nah, gunakan untuk berdoa, ikhwan. Untuk bisa mendapatkan waktu itu berarti persiapkan sebelum itu. Naam. Taib datang ke masjid awal salat qabliyah bainal adzan wal iqamah. Perlama sujud kalau memang mau berdoa ketika sujud, atau selesaikan salat kemudian angkat kedua tangan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sisi ini banyak terlalaikan. Nah, sisi ini banyak terlalaikan. Kalau dari kalangan para talabatul ilm, dari kalangan ahli sunnah, banyak melalaikan sisi ini, apalagi awamun nas, ikhwan. Maka hidupkan sunnah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang waktu antara adzan dan iqamah, ikhwan fillah, dakwatun la turad padanya. Nah, antara adzan dan iqamah itu doa yang tidak akan ditolak. Waktu mustajabah. Naam. Maka pergunakan waktu tersebut untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.